caranya klik impor kompetensi dasar. Setelah itu download dulu format impornya. Mata pelajaran apa yang akan diimporkan? Misalkan saya anggap karena sekolah mau menyederhanakan secara mandiri untuk bahasa Indonesia misalkan, atau tidak bahasa Indonesia, saya pilih kemudian download format impornya. Nah, maka data kompetensi dasar yang ada di aplikasi akan ditampilkan. Munculnya ini FKD, maksudnya format kompetensi dasar. Kode 300110 ini adalah kodenya untuk bahasa Indonesia. Kita simpan. Kalau sudah kita simpan, maka di sini akan muncullah nanti untuk di-download maksudnya. Nah, ini kalau sudah kita save, maka akan muncul di bawahnya ini bisa dibuka. Nah, ini kalau dibuka apa? Nah, ini adalah tampilan dari KD-KD yang ada di aplikasi. Tadi saya katakan, apabila isi bidang pada kolom bidang ini, kalau isinya 5 berarti KD ini adalah KD yang dari Balitbank. Kalau ini isinya 1 adalah KD yang dari Permen 37. Kalau sekolah mau menambah sendiri dengan penyederhanaannya, maka atau dengan penyederhanaan mandiri, maka silahkan ditambahkan di sini ya. Ini misalkan 187 untuk kelas 1 misalkan. Kemudian di sini semesternya adalah untuk semester, anggaplah di sini semester 1, silahkan. Ini. Kemudian apalagi yang perlu? Pengisian pada bidang ini harus angka 9. Ya, ini angka 9. Apabila ini penyederhanaan mandiri. Dan untuk pengisian di sini, untuk pengisian ringkasan, ini diusahakan. Jadi diusahakan maksimal 60 karakter. Apabila ternyata 60 karakter kok tidak bisa, ternyata sampai 70, diperbolehkan walaupun nanti warnanya merah. Oke? Walaupun nanti warnanya merah. Tapi tetap boleh, karena apa? Di sini bukan tujuan utama. Tujuan utamanya nanti saat deskripsi siswa itu kami dibatasi maksimal 300 karakter. Kalau di sini maka kami berikan, alangkah baiknya diusahakan hanya sampai 60 karakter. Tetapi apabila ternyata tidak bisa, boleh sampai 70, boleh 80 juga boleh. Yang penting pada saat deskripsi umum atau deskripsi lengkap siswanya tidak boleh melebihi 300 karakter. Nah, kalau ini sudah diisi lengkap, silahkan disimpan. Hati-hati bahwa saat di-download ekstensinya masih XLSX, maka harus disimpan menjadi apa? Ini pakai save as, saya taruh di download saja. Harus save tipenya dalam bentuk XLS atau Excel 97/2003. Ini harus ini. Nah, ini namanya saya simpan dalam bentuk FKD 3001100, tapi ini XLS. Saya simpan di download, saya save. Oke. Kemudian continue. Setelah itu baru kembali ke aplikasi e-rapor. Sekarang gimana? Silahkan tadi pada bagian muatan lokal tadi, referensi lokal, kita klik data kompetensi dasar, kemudian import. Nah, kita pilih filenya. Tadi filenya FKD 3001100 LS. Nah, kita klik. Kalau sudah tinggal upload. Nah, nanti otomatis dia akan merubah data atau menambah data. Kalau ternyata tadi itu datanya hanya sekedar dari aplikasi, kemudian di download tanpa ditambah, maka dia akan merubah data. Jadi mengedit
Jadi jangan takut, dia tidak akan menambah. Kalau misalkan ternyata tidak ada perubahan data atau tidak ada penambahan. Asal itu nanti kode sama, maka hanya akan update saja. Ini langkahnya untuk impor KD. Selanjutnya setelah berhasil impor, maka kita cek data butir-butir sikapnya. Di sini yang utama bahwa kita boleh tambah butir sikap, mau berapa butir sikap yang ditambahkan yang akan dikembangkan di satuan pendidikan tersebut. Misalkan tambah 5 ya silahkan. Maka memilih butir sikap spiritual atau sosial dan seterusnya. Nah, standarnya di aplikasi kalau misalnya kita tambah bahwa untuk sosial ini ada 8, yaitu saya kode 1 sampai 8. Ini kalau saya tampilkan. Kemudian kalau untuk yang spiritual hanya ada 4, ini standarnya atau defaultnya. Sekolah atau satuan pendidikan boleh menambah sendiri. Nah, kalau semua ini sudah selesai, sudah diisi, maka barulah e-rapor siap digunakan oleh guru. Nah, sekarang saya akan lanjut ke guru. Caranya saya klik data user dulu. Kemudian saya ambil Abdul Aziz ini. Oke, saya copy. Saya keluar dari aplikasi. Kemudian saya ambil beliau namanya Abdul Aziz. Standarnya kalau belum diubah, maka passwordnya adalah 123456 saja. Jadi Abdul Aziz nama username, kemudian passwordnya 123456. Pilih sebagai guru. Nah, kemudian pilihnya di sini adalah semester yang aktif sekarang. Baru kita klik login. Nah, setelah diklik login, ini satu saja. Apa yang perlu dikerjakan? Yang pertama adalah data kompetensi dasar. Nah, di sini ini beliau ngajar apa saja. Ternyata sebagai guru kelas ngajar IPS, PKN, dan sebagainya. Kita klik dulu. Misalkan ilmu pengetahuan sosial. Ingat, ini yang aktif adalah kurikulum nasional. Artinya yang aktif adalah kurikulum dari Permen 37 KD-nya. Nah, kalau sekolah ternyata memilih yang menggunakan penyederhanaan Balitbank yang di sini, nah ini kan semua aktif semua. Nah, maka kalau yang sekolah memilih menggunakan Balitbank, maka yang kita klik kurikulum nasional kita klik, kemudian klik nonaktifkan. Nah, maka otomatis di sini semua KD tadi KD IPS untuk yang dari kurikulum nasional statusnya nonaktif. Dan di sini berubahlah warnanya hijau, tertulis aktifkan kompetensi dasar Permen 37. Kemudian bagi sekolah yang sudah melaksanakan penyederhanaan mandiri dan sudah diimpor oleh admin, maka di sini pun juga nanti akan muncul aktif dan non-aktif. Ya. Tapi kalau ini belum ada, maka ini aktifkan, tapi di sini tidak ada sama sekali data kompetensi dasar. Artinya apa? Kalau tidak ada seperti ini, berarti sekolah belum membuat penyederhanaan secara mandiri. Jadi yang ada hanya yang sesuai di aplikasi e-rapor, yaitu kurikulumnya yang ada dari kurikulum 37 dan dari kurikulum yang disediakan oleh Balitbank. Nah ini, kalau ternyata misalkan di sini sengaja saya aktifkan semua, apa pengaruhnya? Nah ini, jadi untuk yang nasional, untuk yang IPS ternyata aktif, kemudian yang Balitbank aktif. Saat guru ngeklik penilaian perencanaan, pengetahuan misalkan, pilih kelasnya, misalnya kelas 5A, mata pelajarnya IPS. Nah, tadi jumlahnya misalkan saya dalam satu semester akan menilai 3 kali. Nah, ini belum ada bobot. Nah, ini hati-hati tadi. Kok belum ada bobot? Berarti bobot yang harus diisi oleh admin belum diisi. Maka wajib hukumnya tadi, admin input bobot untuk seluruh mata pelajaran. Oke.
Nah, ini. Saya pilih yang lain. Tadi yang sudah dibobot mungkin yang bahasa Indonesia mungkin. Oh, belum. Kalau belum, saya kembali dulu ke admin dulu. Nah, ini saya kembali ke admin. Kemudian ini admin. Oke. Kemudian tadi apa? Pada data referensi lokal bobot untuk mata pelajaran yang kelas 5. Tadi harus saya isi dulu. Nah, kelas 5 ini saya inputkan ya, yang kelas 5. Di sini baru ada 2 ternyata. Nah, ini ada simpan, berarti ada PKN sama ini. Nah, oke. Ini nanti saya akan login sebagai PKN saja untuk mempercepat di sini. Nah, ini tadi saya pakai tabulasis, kemudian saya guru, saya login, kemudian saya masuk rencana penilaian, rencana pengetahuan, kelas 5 saya ambil tadi untuk yang PKN, saya ambil misalkan ini 3 penilaian. Nah, kita ingat, ini ada 3.1, ada 3.1 lagi. Mengapa? Karena tadi pada data kompetensi dasar, kita mengaktifkan baik kompetensi dasar yang dari Permen 37 maupun dari dari Balitbank. Nah, ini akibatnya kalau semua diaktifkan. Maka sekali lagi, sebelum guru itu membuat perencanaan, harus dinonaktifkan yang tidak digunakan. Nah, sekarang saya klik lagi kompetensi dasar. Untuk PKN ini misalkan, saya akan atau sekolah ternyata melaksanakan yang sesuai penyederhanaan Balitbank, maka yang kurikulum nasional harus dinonaktifkan. Nah, klik OK. Setelah itu coba kita masuk ke rencana penilaian, rencana nilai pengetahuan, klik kelas 5 tadi, mata pelajaran PKN. Mau merencanakan berapa? Misalkan 3 kali. Misalkan. Maka sekarang yang muncul hanya 31-nya cuma 1, 32-nya cuma 1. Nah, kemudian kita pilih. Apa yang kita pilih? Teknik penilaiannya. Kalau untuk yang pengetahuan, maka pilihannya ada tulis dan penugasan. Oke. Jadi yang untuk lisan di SD tidak masuk dalam e-rapor. Yang masuk hanya tulis dan penugasan. Nah, di sini kita buat dulu untuk KD 31 ini mau dengan teknik apa penilaiannya. Misalkan tulis, misalkan. Penilaian pertama saya akan mulai dengan tes tulis. Mana yang akan kita tes? Misalkan adalah dengan yang KD 31, maka kita centang. Kemudian penilaian kedua, mana? Ternyata saya akan menilai dengan tulis lagi, tapi untuk yang KD 32. Tapi saya juga akan membuat penilaian lagi untuk yang penugasan. Penugasan untuk siapa? Untuk KD 31 dan 32. Diperbolehkan, silahkan. Kemudian kita ingat PTS-nya materi saja. Untuk tengah semester saya hanya memilih 31. Kita centang. Untuk akhir semester kita pilih dua-duanya misalkan. Nah, kalau sudah membuat seperti ini baru disimpan. Tuh. Oke, yakin, kita yakin. Nah, oke, berarti kita sudah membuat untuk yang apa? Yang rencana nilai pengetahuan. Kalau mau melihat rencananya, kita klik rencananya, tadi kelas 5A, untuk mata pelajaran PKN tadi, kita sudah merencanakan ini loh, yang akan dilaksanakan, atau yang penilaian yang akan dilaksanakan oleh guru. Jadi dasarnya, kita tadi membuat dulu, baru kita lihat. Nah, sementara kalau copy rencana pengetahuan, kalau kita klik, pilih kelasnya, kelas 5A. Mata pelajaran apa? Pendidikan PKN. Pilih kelas tujuan, ini kalau tidak ada, artinya guru itu hanya ngajar di kelas 5A saja. Kalau tadi loginnya sebagai guru agama, karena guru agama ngajarnya mungkin di 5A, 5B, 5C, maka kelas tujuannya akan muncul dengan sendirinya. Di samping kelas 5A, nanti akan muncul pilihannya kelas 5B dan 5C. Baru kita klik, kemudian kita kopikan. Tuh, itu kalau menggunakan atau yang
memberikan rencana, membuat rencana adalah guru mapel. Kalau guru kelas otomatis kas tujuannya tidak ada. Nah, kemudian lakukan dengan cara yang sama untuk rencana nilai keterampilan, kemudian untuk rencana sikap. Nah, sikap ini otomatis saat memilih munculnya adalah pendidikan Pancasila dan warga negaraan bagi guru kelas. Tapi kalau misalkan nanti guru agama yang munculnya hanya agama yang diampu. Nah, ini semua harus diisi dulu. Baru setelah semua diisi, silahkan bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengisi nilainya di rumah, download format impornya. Nah, pilih kelasnya. Mata pelajaran tadi sudah kita buat adalah PKN. Nah, ini ada dua pilihan. Pilihan warna biru dan warna oranye. Warna biru ini artinya adalah format yang akan di-download dalam bentuk kosongan. Sementara kalau format yang download file edit, maka format yang akan di-download akan membawa nilai yang pernah diinputkan oleh guru di semester tersebut. Nih, kalau mau ngedit, cuman agak lama, ini harus seleksi. Tapi kalau yang misalkan yang biru, ini adalah langsung karena formatnya kosong, maka lebih cepat. Nah, tadi ini kita yang sudah membuat adalah yang pengetahuan, maka saya download yang biru. Ini downloadnya harus semua mata pelajaran, terus kita bawa pulang. Ini akan muncul filenya adalah format KD Peng, itu maksudnya pengetahuan untuk mata pelajaran PPKN. Ini saya simpan. Nah, saya simpan, ya. Disimpan, kemudian saya bawa pulang. Nah, ini sekali lagi yang di-download adalah semua mata pelajaran. Nah, inilah KD-KD yang tadi harus dinilai. Kemudian di sini ada penilaian 1, penilaian ketiganya KD 31 dinilai lagi. Kemudian tadi ini penilaian ketiganya dengan cara penugasan. Kemudian ada KD 32. 32-nya pilihan kedua, kemudian pilihan ketiga juga KD 32 dengan penugasan. Kemudian ada nilai untuk akhir semester, yaitu ada KD 31 dan 32. Nah, ini semua kalau sudah, di sini tinggal diisi. Mengisinya silahkan sesuaikan dengan hasil yang diperoleh oleh siswa. Ini boleh diisi di rumah. Nah, ini misalkan saya input dulu data-datanya. Misalkan ini saya anggap datanya siswa. Nah, ini. Kemudian kalau sudah input datanya siswa, ini tolong disimpan. File save, jangan lupa. Atau mungkin saya pakai save as saja. Saya taruh di download. Akan saya namakan di sini. Ini FKD Peng ini selalu sudah XLS. Saya kasih AAA, begitu saja. Tujuan saya biar saya mencarinya mudah. Saya simpan. Terus bagaimana kalau Bapak Ibu sudah menilai dalam bentuk Excel untuk impornya? Maka sekarang tinggal jalankan aplikasi Erapornya setelah datang ke sekolah, pilih impor nilai siswa. Nah, tadi yang kita isi adalah pengetahuan, maka pilih pengetahuan. Kalau Bapak Ibu ternyata input yang pengetahuan kok memilih yang keterampilan, maka nanti akan ditolak. Nah, ini karena misalkan contohnya saya import untuk keterampilan, kemudian saya pilih tadi adalah FKD Peng tadi yang AA, saya upload. Maka maaf, file yang Anda import tidak sesuai. Mengapa? Tadi yang dimasukkan adalah untuk pengetahuan, kok yang impornya nilai keterampilan. Nah, maka sekali lagi, agar bisa masuk, klik yang impor nilai pengetahuan. Kita pilih filenya. Filenya tadi adalah FKD Peng. Kalau nanti di sini untuk keterampilan bunyinya FKD Ket, itu berarti keterampilan. Nah, ini untuk yang pengetahuan. Saya upload.
maka nilai yang tadi saya inputkan sudah masuk di sini semua. Nah, ini sudah masuk. Tinggal Bapak Ibu ngapain? Simpan nilainya. Jangan lupa. Jadi harus disimpan. Nah, berarti Bapak Ibu sudah menilai pengetahuan. Di sini tertulis 154 data nilai pengetahuan berhasil ditambahkan. Nah, kita klik OK. Berarti nilai pengetahuan sudah selesai. Demikian juga nanti silahkan diisi untuk nilai keterampilan. Kemudian jangan lupa input untuk nilai sikap. Boleh diimpor, boleh langsung. Kalau langsung misalkan kita mau menilai sikap spiritual, kita klik. Nah, kelas berapa? 5A. Nah, misalkan untuk spiritual berarti penilaian sikap hanya dilakukan oleh guru agama, guru PKN, dan guru PJOK, serta guru mata lokal. Maka akan muncul di sini, ini apa? Pendidikan warganegaraan. Kita ambil di sini. Atau kalau misalkan nanti Bapak Ibu itu sudah merencanakan, tapi ingat kalau ini kok Pak, ini kok kosong, ngapain? Oh, berarti lupa, pasti rencana untuk sikap belum dibuat. Nah, sekarang saya buat rencana sikapnya kelas 5. Nah, ini mau saya nilai, bersyukurnya saya nilai. Ini semua KD, saya nilai semua, misalkan. Nah, kemudian tambah lagi di sini. Nah, ini, kalau misalkan sudah saya simpan, oke, maka saat nanti mengisi untuk mengisi nilai, maka input nilai KD spiritual 5A, kemudian PKN, maka muncullah di sini muncullah nilai dari anak. Nah, standarnya adalah baik semua. Silahkan ini diganti. Jadi diganti sangat baik atau mungkin cukup dan sebagainya. Nah, kalau sudah baru disimpan. Nah, ini baru disimpan. Oke. Nah, saya simpan. Nah, ini cara menginput nilai sikap kalau melalui aplikasi. Nah, di sini tadi nilai PKN sudah muncul di sangat baik dan sebagainya. Tuh. Oke. Demikian juga untuk sikap spiritual. Tapi sekali lagi, tolong sebelum input nilai, rencana penilaian harus dibuat terlebih dahulu. Nah, kalau nanti ini sudah ada nilainya, kemudian silahkan Bapak Ibu proses deskripsi siswa. Tapi ingat, untuk proses deskripsi siswa dibuat di akhir semester, ini semua nilai harus diinput dulu. Ini contoh kalau tidak diinput, maka muncul rencana dan penilaian yang Anda masukkan tidak mencerminkan penilaian berbasis kompetensi. Artinya apa? Tadi dari perencanaan kita belum membuat semuanya. Kemudian dari nilai belum diisi semua. Maka kalau terjadi seperti ini, kembalilah rencana penilaian yang pengetahuan tadi sudah, sekarang masuk yang keterampilan. Kemudian yang keterampilan tadi, anggaplah satu mata pelajaran, nanti harus di semua. Baik mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan, dan seterusnya diisi semua rencananya. Kemudian baru diinputkan nilainya. Nah, setelah itu baru proses deskripsi dapat dikerjakan. Dan akhirnya kalau ini sudah selesai, jangan lupa kemudian klik kirim ke nilai akhir. Nah, klik ke nilai akhir ini adalah untuk memberikan bahwa guru sudah memperbolehkan nilainya untuk dibuat rapor. Tapi dari contoh saya nanti ini tidak akan bisa. Mengapa? Karena nilai belum kita isi semuanya. Misalkan seperti ini tadi baru isi pengetahuan dan sikap spiritual, maka munculnya seperti ini. Nah, jadi apabila ada guru yang tidak menginput nilai atau input nilainya, baik itu pengetahuan dan keterampilan, dan khusus untuk PKN harus ada sikap,
ternyata tidak diisi, maka tidak bisa dikirim ke nilai akhir. Nah, ini untuk lebih cepatnya mau saya contohkan kalau diisi semua. Oke, ini PKN, jumlahnya saya akan 2 saja. Kemudian jenisnya, ini praktek, ini misalkan praktek, misalkan. Ini saya cetak, kemudian saya simpan. Selanjutnya, kemudian saya input. Untuk nilainya, saya input nilai dengan cara saya download format impornya. Tetapi sebelumnya ini dulu untuk yang sikap sosial juga saya rencanakan dulu. Karena tadi yang spiritual sudah. Nah, ini saya centang semua saja. Oke. Kemudian di sini saya simpan. Jadi saya sudah merencanakan baik untuk pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap sosial, dan sikap pintar sudah semua. Saya sekarang tinggal download untuk yang kelas 5 tadi apa? Pelajaran PKN khusus untuk yang keterampilan. Karena yang untuk pengetahuan sudah kita download tadi. Saya download format kosong saja. Kemudian saya simpan ini F keterampilan. Saya simpan, oke. Kemudian saya isi. Nah, saya isi nilainya. Diisi nilai sesuai yang diperoleh anak. Tapi dalam contoh ini saya akan mempercepat saja biar istilahnya pengisiannya yang penting terisi saja. Nah, ini saya simpan. Oke. File save. Nah, kalau sudah kita simpan, maka tinggal kita impor. Nah, tadi impor nilai, pengetahuan sudah, sekarang masuk yang keterampilan. Saya pilih untuk keterampilan, kemudian tadi F keterampilan ini. Saya double klik, saya upload. Kemudian jangan lupa ini disimpan. Nah, berarti pengetahuan sudah, keterampilan sudah, yang belum tinggal sikap sosial. Nah, saya ambil langsung saja dari input nilai sikap sosial. Kelas 5A, kemudian tadi PKN, saya anggap semuanya baik, misalkan saya simpan. Nah, ini berarti saya inputnya sudah lengkap, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap spiritual maupun sosial, maka kita klik proses deskripsinya anak. Nah, ini contohnya. Maka kalau sudah lengkap, muncullah demikian ini. Nah, ini, jadi baik pengetahuan, kemudian kalau sudah diisi, inilah yang tadi saya katakan, ini maksimal 300 karakter. Kalau kurang, tidak ada masalah, tapi kalau lebih, maka akan ditolak. Akibatnya apa? Akibatnya nilai di e-rapor tidak muncul. Sekali lagi, bahwa deskripsi ini maksimal hanya 300 karakter. Kalau terlalu panjang, maka deskripsi anak ini akan ditolak. Akibatnya nilai di rapor untuk anak tersebut akan tidak ditampilkan. Cara cepatnya untuk melihat, dicek ke bawah, adakah tulisan merah di bawah ini. Kalau di bawah ini tidak ada tulisan merah, berarti deskripsi yang ada di sini semua sudah di bawah 300 karakter. Nah, untuk deskripsi ini sebetulnya yang berhak membuat adalah guru. Maka ini bisa diedit oleh guru, silahkan diedit dengan apapun. Nah, itu. Karena hanya guru, tetapi kalau guru ternyata itu setuju dengan apa yang dibuatkan oleh aplikasi, maka silahkan kemudian diklik simpan. Nah, berarti ini ada data yang ditambahkan, ada 20 data. Mengalami perubahan 0, data yang digagal input 0. Nah, berarti sudah selesai membuat deskripsi. Selanjutnya apa? Walaupun sudah input nilai, membuat deskripsi, ini belum bisa dibuat rapornya. Karena masih dianggap nilainya adalah rahasia guru. Maka, agar tidak jadi rahasia, guru harus klik kirim nilai akhir.
Kemudian kita klik kirim nilai akhir, pilih kelasnya 5A, labelnya apa tadi? PPKN kita klik. Maka muncullah ini loh, KKN-nya 70, nilai pengetahuan dapat 81, berarti predikat B, sementara yang 79C dan seterusnya. Nah, kalau ini semua sudah tampil, maka tinggal dikirim nilai akhir. Artinya berarti sudah bisa dibuat rapornya untuk mata pelajaran PPKN. Nah ini, jadi langkahnya tadi saya ulang lagi untuk guru apa? Yang pertama, data kompetensi dasar. Di sini pilih untuk mata pelajaran apa, mana yang aktif, mana yang tidak, sesuaikan dengan kurikulum yang dipilih oleh satuan pendidikan. Jadi kalau ini tadi karena ini non aktif, tidak aktif semua, dan yang satunya ini aktif, berarti sekolah itu memilih yang dari balita. Oke. Nah, selanjutnya buat rencana penilaian. Semua harus diisi. Tadi saya contohkan, saya hanya baru pengetahuan yang saya isikan, dan sikap spiritual akibatnya tidak bisa dikirim ke nilai akhir. Tidak bisa membuat deskripsi. Nah, ini harus diisi semua. Keempat-empatnya. Kalau sudah diisi semua, masuk input data nilai. Input data nilai untuk pengetahuan keterampilan sampai ke sikap sosial boleh melalui impor atau mau diisi langsung melalui aplikasi. Jadi ada dua macam. Tadi yang pertama, untuk pengetahuan dan keterampilan saya gunakan impor. Untuk sikap spiritual dan sosial tadi saya gunakan input dari aplikasi. Kalau mau semuanya impor juga diperbolehkan. Nah, kalau setelah selesai input data nilai, maka masuk ke proses deskripsi. Nih, proses deskripsi tadi sama makan untuk kelas 5 mata pelajaran PPKN, maka muncullah deskripsi yang ada. Nah, di sini deskripsi ini boleh diedit oleh guru, karena yang berhak membuat deskripsi adalah guru. Tetapi apabila guru setuju dengan apa yang dibuatkan oleh aplikasi, maka silakan tinggal disimpan saja. Menu simpannya ada di bagian bawah. Nah, kalau ini sudah selesai, belum selesai tugas guru, apa tadi? Masih harus kirim ke nilai akhir. Nah ini kirim nilai akhir. Kita klik tadi, kelas 5A mata pelajaran ini akan ditampilkan nilai masing-masing anak. Silahkan diklik ke kirim nilai akhir. Itu tugas guru. Yang lainnya menu-menu di sini apa? Di sini adalah menu tambahan. Misalkan ingin melihat pengolahan nilai. Nilai pengetahuan kita klik. Nah, misalkan kelas 5A. Kemudian PPKN kita klik. Maka muncullah ini loh tadi Bapak Ibu guru menilai berapa saja. Nah ini. Kemudian kalau kita ambil pengolahan dan per KD-nya tadi dari nilai masing-masing tadi sudah kemudian dibuatkan aplikasi akan mengambil nilainya. Ternyata tadi dari 78. Kemudian di sini ada 77 dan seterusnya di sini. Maka akan didapatkan pengolahan per KD-nya. Ternyata KD 31 pasnya adalah 83, nilai hariannya adalah 82, ITS-nya 81. Untuk KD 32 pasnya 83, nilai harian 78. Kemudian akan diolahkan nilai rapornya, maka akan langsung jadi. Ini loh nilainya. Nah, terus untuk administrasi guru bagaimana? Silahkan diklik download pengolahan nilai. Kita klik download pengolahan nilai, maka otomatis akan ditampilkan di sini nilai dari yang pernah dibuat oleh guru. Tinggal disimpan, kemudian silahkan dilampirkan di administrasi guru. Bisa buka, ini nilainya. Nah,
Jadi guru tersebut ternyata sudah menilai nilai pengetahuan KD 31 ini sebanyak 4 kali, yaitu ada 2 kali nilai harian, kemudian 1 kali PAS, 1 kali PTS, dan seterusnya. Tinggal ditambahin di sini Bapak Ibu kabupaten atau kecamatan yang mana, tanggal berapa, siapa namanya, kemudian Nah, ini rincian nilai. Pada selanjutnya di sini ada pengolahan nilai. Ini adalah pengolahan nilai yang sudah diolahkan. Nah, kemudian di sampingnya lagi itu ada lagi, yaitu apa? Nilai rapornya. Oke. Jadi ada nilai rapornya. Nilai rapornya di sini saya klik nilai rapor. Nah, ini loh nilai rapor dari anak tersebut. Sehingga dengan menginput nilai di rapor, otomatis data tersimpan semua dan bisa langsung dicetak menggunakan Excel, bisa dijadikan arsipnya guru. Jadi tidak hanya arsipnya dalam bentuk digital, tapi dalam bentuk kertas dan dilampirkan di administrasi guru, sehingga ada program tahunan, kota, prosem, RPP, silabus, di bawahnya ada penilaian, ini hasil penilaiannya. Jadi saat nanti ada pengawas datang, kemudian ingin melihat bagaimana kinerja Ibu guru, sudah muncul di sini semua dengan catatan dicetak. Selanjutnya, apalagi menu yang ada? Nah, ini tadi untuk pengetahuan. Yang satu lagi adalah untuk nilai keterampilan, juga sudah dibuatkan. Ambil kelas 5A, kemudian tadi PKN. Nah, di sini ada rincian nilai siswa, rincian per KD-nya, kemudian rapornya. Nah, kalau ingin sebagai administrasi guru agar bisa ditampilkan atau dilampirkan di administrasi guru, tolong klik download pengolahan nilai keterampilan. Nah, maka di sini sudah tampil. Kemudian tinggal apa? Tinggal ini saya save. Oke. Nah, kalau sudah klik save, maka akan muncullah di sini file Excel, yaitu yang mencatat nilai keterampilan yang sudah Bapak Ibu susun tadi, yaitu ada nilai rincian nilai, pengolahan nilainya per KD. Bahwa ingat, untuk nilai keterampilan di sini akan menggunakan rata-rata optimum. Apa itu rata-rata optimum? Apabila ternyata menggunakan teknik yang sama, maka akan diambil nilai yang tertinggi. Tetapi kalau tekniknya berbeda, maka akan dirata-rata. Nah, di sini apabila tadi rincian nilainya Bapak Ibu menggunakan praktek dan praktek dalam KD yang sama, maka akan diambil yang tertinggi. Ini pengolahan untuk per KD-nya dan ini adalah nilai rapornya. Sehingga Bapak Ibu tinggal menambah mungkin kecamatan, tanggal berapa, ditambah nama Bapak Ibu guru, NIP ditandatangani dan dilampirkan di diambil atau perlu dilihat oleh guru. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana untuk wali kelas. Untuk wali kelas kerjanya di akhir semester. Saya keluar dulu dari aplikasi, kemudian saya klik admin dulu. Saya akan usernya sebagai wali kelas apa? Misalkan ini, saya sebagai wali kelas 5A. Nah, saya login di sini, saya copy. Kemudian saya keluar dari aplikasi. Kemudian saya login. Nah, ini. Kalau belum diubah, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini login milih sebagai wali kelas. Terus saya login. Nah, maka tugas wali kelas ngapain?
Yang pertama adalah input data nilai. Nah, data nilai ini apa? Yang bisa diinput beda dengan saat login sebagai guru. Kalau login sebagai wali kelas, maka input data dan nilainya adalah input kehadiran. Nah, kelasnya adalah kelas yang diampu saja. Di sini tinggal ngisi untuk sakitnya berapa hari, kemudian izinnya berapa hari, tanpa keterangan berapa hari dalam satu semester tersebut. Ini saya siapkan sebanyak 60 hari, tinggal pilih. Oke. Nah, misalkan nama Ajwa ini sakitnya 1 hari, tidak pernah izin, tidak pernah tanpa keterangan, misalkan. Kemudian Alifa misalkan tidak pernah sakit, izin katakanlah 2 dan seterusnya. Kalau seluruhnya sudah diinput, maka tinggal disimpan. Oke. Kemudian kalau sudah disimpan, masuk ke input data nilai ekstrakurikuler. Kita pilih. Nah, di sini caranya gimana cara menambahnya? Menambah nilai adalah kita klik tambah nilai ekstra. Nah, kalau di sini ternyata kok tidak tampil nama anak dan nama ekstra, berarti untuk semester ini Dapodiknya belum lengkap menginput ekstranya. Oke, sebagai contoh di sini, ekstra tidak tampil berarti tabel untuk ekstra kurikuler di Dapodiknya belum lengkap, maka lengkapi dulu. Setelah dilengkapi, kemudian disinkron ke pusat Dapodiknya, baru ditarik ulang datanya ke Erapor. Oke, nah ini. Nah, ini nanti caranya bagaimana kalau mengisi? Nanti akan muncul di sini tuh nama siswa-siswanya, kemudian nama ekstra yang diikuti oleh siswa-siswanya. Nilainya akan muncul langsung standarnya baik. Jadi boleh dirubah menjadi sangat baik, baik cukup kurang. Nah, kemudian deskripsi ini wajib diisi. Kalau deskripsi tidak diisi, artinya bahwa siswa tidak ikut ekstra, maka nilainya tidak akan tampil di rapor. Sekali lagi, jadi untuk input ekstra, maka nilai ini nanti boleh dirubah-rubah karena nanti standarnya akan baik. Kemudian silahkan kalau dirubah menjadi sangat baik, cukup atau kurang silahkan. Dan deskripsinya harus diisi. Jadi nanti deskripsi sini diisi, kalau sudah baru disimpan. Kalau deskripsi tidak diisi, maka dianggap siswa belum punya nilai. Oke, itu yang ekstrakurikuler. Selanjutnya input prestasi. Nah, pilih kelasnya, kemudian silahkan tambah prestasi siswa. Kita klik. Nah, di sini pilih siswanya. Siswa yang muncul adalah siswa yang dari kelas 5A. Kita klik. Jenis prestasinya apa? Misalkan ini tentang kurikuler misalkan. Nah, kurikuler. Kemudian keterangannya misalkan juara 1. Nah, lomba misalkan cerdas cermat. Misalkan. Ini tingkat anggota kabupaten misalkan begitu. Nah, tingkat kabupaten. Nah, mana misalkan. Nah, kemudian kita simpan. Oke. Jadi kalau ini menginginkan menambah lagi, silahkan lagi data prestasi. Jadi satu anak boleh berapapun mau ditambahkan kalau memang dia punya prestasi. Nah, ini tambah siswa lagi atau tambah prestasi siswa, klik lagi di sini. Selanjutnya catatan wali kelas. Nah, ini pilih kelas 5A. Nah, ini catatan wali kelas. Silahkan diisi kalimat yang memotivasi. Tidak boleh kalimat yang menghukum. Misalkan katakanlah tingkatkan prestasi yang pernah, nah misalkan anak terima misalkan agak peroleh.
Silakan apapun, yang penting kata-kata di sini adalah memotivasi. Ini sebetulnya bisa juga di-copy kalau misalkan ternyata akan memberikan catatan wali yang anaknya berbeda tapi catatannya sama. Silakan di-copy, klik kanan copy, taruh di bawahnya, klik kanan paste boleh, atau pakai Ctrl C Ctrl V. Ini apabila ternyata catatan dan sarannya sama persis. Tapi kalau tidak, berbeda-beda, ya silakan diketik sesuai dengan catatan wali untuk anak tersebut. Mana yang ada kelebihannya, yang harus disanjung, mana yang ada kekurangannya untuk ditingkatkan. Yang terakhir adalah input kesehatan. Nah, itu kesehatan di sini. Ini maka klik tambah dan edit kondisi kesehatan anak. Nah, ini bagaimana pendengarannya, kemudian penglihatannya, dan seterusnya. Apabila semua baik semua, yang saya ketik satu, baik, kemudian saya kopikan, baik, dan seterusnya. Ini untuk seluruh anak. Kalau sudah, silahkan disimpan. Nah, tinggal tugas terakhir apa? Yaitu membuat deskripsi sikap. Ini kelas 5A. Nah, deskripsi sikap ini bahwa untuk Ajwa ini ternyata sikap futanya baik antar lain. Nah, ini persen ini 100% yang tadi yang isi baru 1 orang, maka ini akan menunjukkan dari yang menginput, semua guru yang menginput nilai sikap tadi, berapa persen yang mengatakan baik, berapa persen yang mengatakan tidak baik atau mungkin sangat baik, berapa persen yang mengatakan cukup, berapa persen yang mengatakan kurang, akan tertulis di sini. Ini tidak bisa dirubah-rubah karena ini data ini adalah sesuai dengan yang diinput oleh guru. Nah, dari hasil sebuah ini dibuatkan ringkasannya oleh aplikasi langsung. Ini aplikasinya membuat ringkasannya. Kalau ternyata wali kelas itu setuju dengan ringkasan yang ada di sini, maka silahkan langsung diklik simpan. Nah, ini kalau setuju. Kalau tidak setuju, silahkan dirubah sendiri. Karena apa? Secara hukum, secara aturan, bahwa yang berhak membuat deskripsi sikap adalah wali kelas berdasarkan masukan dari semua guru atau semua warga sekolah. Tapi kalau aplikasi sifatnya hanya membantu. Ternyata sudah seperti ini, maka dibuatkan deskripsinya. Ini loh deskripsinya berdasarkan nilai yang ada sebelah kiri. Kalau wali kelas setuju, silakan langsung diklik simpan. Kalau tidak setuju, silakan diedit dulu baru disimpan. Nah, sekarang bisa klik simpan. Oke, berarti ini sudah selesai deskripsinya. Nah, kalau sudah selesai buat deskripsi, maka rapor siap di Nah, yang nyetak siapa? Boleh admin atau wali kelas. Nah, ini bisa tadi 5A. Saya cetak dulu, misalkan rapornya di sini nih. Kalau adalah kelengkapan rapor. Kalau kelengkapan rapor itu dicetak di saat siswa kelas 1. Kalau yang nilai rapor dicetak saat siswa di kelas manapun. Nah, ini tampilannya. Nanti untuk cetak rapor, ini cetak rapornya. Tadi yang baru kita input baru 1 mata pelajaran. Nah, ini. Jadi tadi tingginya berapa, pendengarannya baik, tadi apa, jenis prestasi kurikuler, juara 1, lomba cerdas cermat, tingkat pendapatan dan seterusnya, sakitnya 1 dan seterusnya. Nah, demikian ini adalah langkah-langkah dari awal admin mengupdate sampai bisa dibuat rapornya. Nah, mungkin demikian. Kalau yang lain lagi apa lagi? Ada lagi sebenarnya misalkan tentang apa? Tentang status penilaian. Ini apa? Ini hanya fasilitas. Nah, ini akan mencari mata pelajaran apa yang sudah mengikut, mana yang belum. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah terinput semua, otomatis ini akan muncul berwarna hijau atau sudah mengerjakan. Kalau belum hijau atau masih merah, artinya belum dikerjakan. Kemudian hasil pengolahan nilai, nah di sini hasil pengolahan nilai, di sini
bisa melihat nilai akhir semester untuk anak perana. Ini kalau sudah semua diinputkan akan muncul nilainya tadi. Nah, ini hanya menu-menu tambahan. Kemudian melihat grafik nilai. Demikian juga nanti kalau misalkan kita klik kelas 5A misalkan nilai algebra ini, maka ini akan memunculkan grafik nilainya sebanyak mata pelajaran yang sudah diinputkan. Nah, ini tadi saya baru menginput satu, maka hanya ada satu grafik. Kalau nanti kita 2 mata pelajaran, muncul 2 mata pelajaran. Sampai nanti berapa mata pelajaran. Kemudian kalau database-nya ternyata pernah menyimpan dari kelas 1 sampai kelas 6 alat tersebut, maka ini akan membuat grafik perkembangan nilai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti ada 12 grafik per mata pelajaran. Ya, akan kelihatan naik turunnya. Yang atas adalah pengetahuan, yang bawah ini adalah keterampilan. Nah, mungkin demikian dari saya. Waktu kami kembalikan ke Bapak Waluyo pada moderator untuk melanjutkan. Terima kasih.